Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas ya. Sangat jelas, Bapak. Oke, ya. Terima kasih. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada alumni Geografi UNESA. Ini juga sekaligus temu kangen ya, karena terakhir saya ke jurusan itu 2020 awal, sekitar bulan Januari, 2019. Itu ada undangan dari Pak Eko, dari Pak Nugroho. Kemudian di sini juga ada kesempatan untuk sharing ya. Ini sekedar sharing bagaimana alumni geografi bisa berkontribusi tidak hanya di dunia pendidikan tapi juga di dunia non pendidikan. Saya juga menyapa rekan-rekan alumni semuanya di sini dan juga pembicara, para dosen. Di sini saya lihat ada Pak Ketut, ada Pak Eko, ada Pak Harsono juga, kemudian dan para dosen ada Bu Aida ya kalau nggak salah juga. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dalam situasi pandemi ini kita diberikan kesehatan, itu merupakan hal yang teramat berharga semuanya. Oh ya, ini saya langsung aja mungkin karena waktunya 15 menit. Pertama-tama memang saya angkatan 2004, kemudian lulus 2008 dan sekarang saya berdomisili di Jakarta kebetulan. Jadi praktis harusnya, dan kalau sesuai dengan peluang karir seharusnya saya juga harus mengajar ya, tapi untuk S1 saya juga dulu setelah lulus S1 saya sempat mengajar di beberapa tempat di Surabaya dan juga di Kalimantan Timur sebelum saya memutuskan untuk berhijrah ya, atau istilahnya mengambil kesempatan di luar negeri. Saya mendapatkan beasiswa peluang dari pemerintah Republik Turki ya, waktu itu 2011. Saya putuskan untuk ambil S2, kemudian mungkin next dan hingga waktu itu juga ada peluang double program dengan Erasmus Mundus yang ada di Praha di Ceko. Jadi waktu itu ada banyak kesempatan yang mungkin bisa saya bagikan. Selanjutnya, oke, sini saya mau menyampaikan hal ini. Ada foto saya waktu saya wisuda 2008 dengan teman-teman alumni geografi. Di sini ada mungkin di sini ada saya dan ada 7 atau 8 orang yang lulusan geografi di 2008. Kemudian di sini ada juga foto terkait dengan ini PKL besar waktu itu di Jogja dengan Pak Lucy selaku pembimbingnya, kemudian ada teman-teman lainnya juga di situ. Jadi banyak hal yang bisa saya dapatkan ketika berkuliah di geografi. Intinya memang dunia pendidikan geografi kita dapat kesempatan belajar bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang tidak tahan banting ya, karena kita banyak praktek juga, tidak hanya gitu tapi juga kita menerima banyak tantangan-tantangan lainnya. Di sini intinya waktu kuliah awal kita memanfaatkan situasi atau kondisi di mana kita harus membentuk kapasitas diri. Mungkin karena target dari pembicaraan kali ini tidak hanya untuk alumni, di sini juga ada mahasiswa geografi yang masih aktif. Mungkin untuk adik-adik kelas, di sini saya bisa sampaikan bahwa ada beberapa tips apa yang udah pernah saya lakukan, dan juga memang ini sebenarnya bukan sesuatu resep ya atau apa ya, tapi bagaimanapun setiap individu punya kemampuan dan punya tadi disebutkan bahwa punya interest atau minat yang berbeda. Tapi pada intinya memang kita harus menyeimbangkan antara apa istilahnya aktivitas baik itu akademik dan non akademik. Salah satunya dulu saya juga aktif ikut di kegiatan Mawapres, LKTM, PKM, dan juga kegiatan unit mahasiswa lainnya kayak UKM renang, UKM dan lainnya. Itu jadi merupakan hal yang menjadi jembatan biar kita selalu memiliki motivasi dan juga memiliki istilahnya mengasah kemampuan potensi akademik. Kita tidak tahu kita akan unggul di mana, tapi dari fasilitas yang diberikan oleh UNESA kita bisa memanfaatkan itu sebaik mungkin. Kemudian ini intinya kalau kita juga mau
lebih berkembang ke taraf global, kita harus bisa mengembangkan kemampuan berbahasa asing. Itu wajib, dan itu untuk saat ini paling tidak kita bisa berbahasa Inggris. Kita juga udah mendapatkan materi berbahasa Inggris sejak SD kalau nggak salah. Jadi mungkin praktek dan juga kita bisa tambah kursus dan sebagainya, itu akan lebih mudah. Kemudian mengikuti berbagai kegiatan workshop atau seminar. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwa kita banyak peluang-peluang ya, apalagi sekarang di era pandemi ini, banyak webinar, banyak kegiatan lainnya yang bisa kita manfaatkan untuk mengisi di waktu kosong. Yang itu bisa memperkuat knowledge atau pengetahuan kita. Kemudian mengasah skill lainnya, mungkin dalam segi menulis, public speaking, bisa kita menulis di mungkin kalau punya blog pribadi atau buku seperti Mas Sofwan, juga ada rekan-rekan lain yang juga aktif menulis, juga itu merupakan suatu hal yang bisa meningkatkan. Selanjutnya, next. Oke, kemudian berani mengambil tantangan. Ini yang memang jarang orang lakukan ya. Kita harus berani mengambil tantangan sehingga kita bisa keluar dari zona nyaman kita. Apa itu? Kita harus bisa mencoba hal baru. Kemudian kita harus memperkuat jaringan. Tadi dengan kita aktif di berbagai macam kegiatan, kita bisa juga mendapatkan kesempatan untuk meluaskan jaringan kita atau networking. Selanjutnya kita juga bisa mengembangkan ide dan gagasan tanpa batas. Itu yang bisa kita cari di dunia perkuliahan. Kalau kuliah saya waktu itu di luar negeri, jadi saya juga mendapatkan kesempatan untuk bisa presentasi dan juga bisa mengungkapkan apa ide dan gagasan saya. Kemudian membaur dengan berbagai kalangan dari berbagai bangsa. Itu penting karena saat ini kita praktis tidak hanya di Indonesia, kita harus menjadi warga dunia ya. Jadi tidak cukup sebagai warga Indonesia saja, tapi kita juga sebagai warga global di mana borderless. Jadi kita ini ada era digital, kita bisa mendapatkan kesempatan untuk tatap muka tanpa pergi langsung. Itu suatu kemajuan yang besar. Mungkin waktu 2008, 2010 waktu saya baru lulus belum ada platform yang bisa semudah sekarang. Ini merupakan nilai lebih buat adik-adik atau kawan-kawan lainnya. Kemudian menangkap peluang dengan cepat atau momentum. Nah, momentum ini tadi yang disampaikan oleh Ibu guru kita yang berprestasi, bahwa disebutkan momentum itu merupakan suatu yang kadang-kadang tidak datang dua kali. Nah, itu kita harus istilahnya menangkap peluang tersebut dengan cepat dan kita coba. Kita tidak perlu istilahnya memikir nanti istilahnya takut ini. Jadi hilangkan rasa itu dan yang penting mencoba, dan hasilnya kita serahkan. Kita tidak terlalu banyak selanjutnya ini milestone yang pernah saya lakukan sehingga kita bisa sharing bersama. Kemudian saya dapat kesempatan juga berkiprah di dunia internasional. Saat ini saya juga pernah istilahnya berkiprah di dunia internasional, yaitu di lembaga PBB. Di situ saya kebetulan saya juga bergerak di dunia pengurangan risiko bencana, dan pekerjaan saya juga banyak dengan Pemda, jadi membantu wali kota, membantu gubernur, kepala daerah, bagaimana bisa meningkatkan kapasitas, memberikan training. Jadi tidak hanya menjadi guru, tapi saya juga menjadi trainer. Istilahnya itu kesempatan luar selain menjadi guru. Jadi kita bisa mengembangkan kapasitas dengan modal yang ada, sehingga kita juga memberikan sumbangsi bagaimana sih kepala daerah bisa menjadi agent of change atau seorang pemimpin yang bisa mentransformasi masyarakat atau kotanya atau wilayahnya menjadi tempat yang lebih layak untuk ditinggali oleh warganya. Jadi selanjutnya next, mungkin peluang-peluang jika ada banyak program ya sebenarnya yang ditawarkan di luar sana. Itu ada program, saat ini pemerintah Indonesia memberikan banyak channel atau platform beasiswa. LPDP itu merupakan
yang paling umum bisa dicoba, dan banyak juga beasiswa-beasiswa lainnya yang seperti kita tahu ada juga beasiswa dari pemerintah Republik Turki, kemudian ada juga dari Jepang, New Zealand atau Selandia Baru, ada Erasmus. Jadi banyak sekali kira-kira kesempatan yang mungkin bisa di istilahnya dicoba. Next, selanjutnya. Kemudian ada kunci utama. Tadi benar apa yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya, bahwa kita harus punya satu percaya diri atau confidence. Ini juga tidak mudah, tapi dengan adanya kesempatan dan kita mencoba, kita akan terbentuk rasa percaya diri. Kemudian ada courage, ada tekad yang kuat. Ini juga kita harus punya goals, kita harus punya tujuan, yang mana ini untuk menentukan langkah kita ke depan. Kegagalan itu hal biasa, tapi bagaimana kita bisa mencoba dan merasakan atau melakukan, itu hal yang luar biasa, dan yang perlu kita. Dan kemudian ada usaha dan juga doa. Doa itu penting, apalagi kita masih punya kedua orang tua, mungkin kita harus menjadi pribadi yang selalu menjadi apa istilahnya, yang menyebarkan positif atau istilahnya berbagi sesuatu sehingga kita bisa bermanfaat bagi sesama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau ada hal yang perlu diklarifikasi, silakan saja kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Untuk alumni, saya bisa memberikan masukan atau saran nanti mungkin di waktu pas meeting atau apa ya, kalau ada rapat. Mungkin praktiknya saya juga kebetulan juga aktif di beberapa ikatan alumni Turki juga, dan sudah ada legal standing-nya. Nah, mungkin itu akan lebih mudah, nanti kita bisa melangkah ke depannya. Insya Allah bisa berkontribusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah diberikan. Selanjutnya